Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya, dan salawat serta salam juga kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa kita belajar lagi, dan saya nggak pernah bosen ya mendisklaimer, saya bukan mau ceramah, saya bukan mau tausiah, saya bukan mau ngasih nasihat. Kenapa? Nggak ada orang yang berubah karena sering dengar ceramah, Pak, ya. Nggak berubah gitu. Karena perubahan itu datang dari kesadaran dan latihan, bukan sering didengerin ceramah gitu. Makanya ini bukan forum ceramah, tapi ini lebih forum dialektika untuk belajar bersama, untuk bertumbuh bersama, dan yang paling pasti kita di sini untuk bisa saling berdialog. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk beral-fatihah, wabil khusus untuk ibu bapak kita. Karena tanpa ibu bapak kita nggak mungkin hadir ke sini. Ibu bapak kita sababiah kita hadir ke semesta raya ini. Ibu bapak kita manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya, dan mari kita lestarikan kebaikannya. Dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan siapapun yang sedang dalam keadaan musibah, wabil khusus kita bermunajat agar pagi hari ini kita sama-sama dilancarkan, dialirkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, hikmah, dan petunjuk. Kita hening sejenak, khusyuk, penuh dengan welas asih, membuka hati. Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun ibu bapak, semoga senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini untuk sama-sama belajar dan dapat pesan sponsor. Hari ini kita mau bahas tentang ketenangan batin gitu ibu bapak. Pun sebelum ke situ, karena ini forum dialog, mungkin ada pertanyaan awal yang nanti kita akan kaitkan ke situ. Entah dari diskusi yang udah atau apapun yang mungkin dilempar ke floor untuk kita dialogkan bersama. Mungkin kalau ada boleh banget sih ibu bapak, kalau dari pertanyaan gitu misalnya. Kang Ampu mau nanya yang mengenai yang bulan lalu lah ya, ada sedikit. Ya. Bagaimana membedakan kebenaran dan pikiran? Kadang kan kita merasa, oh itu kebenaran nih, tapi kita nggak tahu bahwa pikiran itu kan sering mengganggu hati, terus kita merasa yang benar atau apa. Nah itu melihat bahwa ini adalah kebenaran, ini adalah kepikiran. Apakah kebenaran, apakah pikiran itu bisa dijelaskan sekali lagi? Ini mengulang yang kemarin ya. Ibu bapak, kebenaran tuh apa sih? Kalau saya pakai baju hitam, pakai sarung, bener nggak? Hah? Kalau saya pakai jas, pakai bawahannya celana pendek, bener nggak? Oke. Saya mungkin mau pinjem dari ceritanya Imam Ghazali, boleh ya? Kita sedikit bicara dalam perspektif Ghazali gitu. Imam Ghazali itu, dia mencari kebenaran seumur hidupnya. Level by level by level by level, sampai dia menemukan di titik ujung. Bahwa kebenaran yang sejati itu nanti ada di level ujung gitu. Karena ibu bapak, kebenaran itu tidak tunggal. Karena kita punya perspektif yang beda-beda gitu. Contoh. Katakanlah kita ngomong dalam Islam.
Kita kadang nggak menyadari ya ibu bapak, maaf banget nih, kita tuh sebenarnya tidak memeluk Islam bu pak, tapi kita memeluk tafsir Islam, betul nggak? Karena yang nyampe ke kita bentuknya sudah tafsir, bahwa yang nyampe ke kita udah dari second hand, third hand, fourth hand, dan seterusnya nyampe ke kita bicara tentang tafsir. Sekarang ibu bapak pernah dengar nggak ada pendapat A bicara, pendapat B bicara, bisa beda nggak? Yang benar yang mana? Betul nggak? Nah, tapi kalau saya mau bicara dalam konteks yang paling esensial, satu aja bu, yang benar adalah yang sedang tidak merasa benar, itu yang paling penting. Yang benar adalah yang tidak merasa benar. Oke? Karena kalau kita bicara dalam konteks benar, perlu disadari bahwa kebenaran itu adalah dinamis. Makanya ibu bapak, kesalahan yang kita sekarang anggap salah, mungkin kebenaran dan pengetahuan yang kita belum tahu gitu. Betul nggak? Berarti konteks yang namanya kebenaran ini tidak berlaku absolut, tetapi dia berlaku secara dinamis gitu. Keputusan ibu bapak 15 tahun yang lalu sama keputusan ibu bapak 2 hari yang lalu, beda nggak kira-kira? Beda. Kenapa? Karena ibu bapaknya udah tumbuh gitu. Jadi yang paling bahaya sebetulnya bukan urusan benar atau salahnya, tapi yang paling bahaya adalah merasa benar. Oke bu, pak? Berarti itulah kenapa yang perlu kita miliki dalam kehidupan itu tidak hanya berbicara mana benar, mana salah. Makanya ketika kita bicara mana benar, mana salah, dia lagi berbicara tentang yang namanya dualitas gitu. Sehingga setiap saat kita bertumbuh, kita akan melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Maka kenapa diulang-ulang? Isilah setiap hari dengan pengetahuan yang baru, karena pengetahuan yang terbatas akan membuat keputusan yang gak beda jauh dengan hari kemarin gitu. Saat pengetahuan kita nggak nambah, pilihan untuk memilih semua konteks apapun keputusan, itu juga nggak berubah gitu bu. Nah, berarti kebenaran ini akan nomor 1 diwakilkan oleh apa? Ilmu. Contoh. Ibu bapak mohon maaf ya. Kenapa saya mau ngambil contoh yang satu ini? Karena saat Imam Ghazali mengalami perjalanan pertama, dia mengalami perjalanan dari level yang namanya ilmu kalam atau disebut teologis. Teologis ini paling gampang ginilah. Kalau dalam Islam, state yang paling satu, yang levelnya kecil, itu namanya fikih misalnya. Ibu bapak pernah dengar fikih nggak? Pernah dengar? Ya, fikih ini urusan benar, salah, baik, buruk, halal, haram, boleh, enggak. Itu urusan fikih tuh. Dan biasanya ini sangat-sangat terkotak-kotak dan itu tidak fleksibel gitu. Makanya yang lucu ya ibu bapak, Islam ini sesuatu yang luas banget. Tapi kalau bicara urusan masalah fikih, ini adalah yang hanya 1% sebenarnya. 1%. Tapi yang lucu, bobotnya 1%, diributinnya 99% gitu. Betul nggak? Sehingga saat kita menyadari bahwa konteks ini hanyalah 1%, let's say di dalam Quran sendiri yang berbicara hukum itu less than 10% bu, Pak. Sekitar 600-500 something ayat gitu misalnya. Karena nanti sisanya ketauhidan sebetulnya. Contoh nih ya. Pernah dengar kalimat gini nggak? Di dalam Islam, musik itu haram. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Kira-kira statement itu tepat nggak? Kenapa? Nggak, saya mau ngomongin dari ini aja dulu. Nggak usah kemana-mana. Itu kan jadi makna ya. Gini. Kan Islam luas nih. Salah satu yang ada di dalam Islam namanya fikih. Urusannya boleh atau enggak, halal atau haram. Sekarang kalau ada headline news, di dalam Islam musik itu haram. Tepat nggak kira-kira? Kurang tepat, kenapa? Karena urusan halal haram bukan di dalam Islam, di dalam fikih Islam.
Paham Bu? Pak? Jadi kalau mau agak lebih tepat headline-nya, dalam fikih Islam, musik itu haram. Nice. Tapi, bobot kapasitasnya cuma 1%. Sampai sini oke? Biar saya nyambung. Ya. Dalam fikih apa ada disebutkan haram? Ada, Pak. Fikih ya. Ada. Fikih ada memang. Ada. Tapi nanti punya beda pendapat gitu. Yang jadi pertanyaan, musik itu apa? Misalnya, Pak. Azan kan ada musiknya juga ya? Misalkan. Sholawat ada musiknya juga gitu. Misalkan. Nah berarti kalau kita hanya berdiri di level yang 1%, kaku pasti gitu. Makanya ibu bapak kalau ngomongin Karl Marx, kenapa Karl Marx tuh bilang agama itu candu? Karena ketika orang beragama hanya dalam konteks yang namanya ya udah ini udah semua kehendak Allah, udah semua kehendak Allah. Terus kitanya jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ini adalah fundamental awal dasar kalau kita ngomongin dari Ghazali. Kenapa Ghazali dari state 1 dia pindah ke tengah? Makanya yang nomor 2 lebih luas. Karena di sini tuh biasanya dogmatis, Bu, Pak. Kenapa begini? Udah pokoknya. Katanya. Harusnya. Benar, Bu. Dan yang menarik di masyarakat kita di level 1-nya mayoritas masalahnya. Makanya yang nggak di kita aja sih. Sekarang itu yang dianggap benar itu yang viral, Bu. Betul nggak? Padahal viral belum tentu benar, belum tentu. Cuman semua orang ngomong seakan-akan terlihat benar. Nah, di level 2 dikaji lagi, tar dulu musik yang gimana, musik yang apa, gimana spesifikasinya. Nah, kapan waktunya juga? Ibu bapak jam 12 siang pakai sound horeg gitu ya di depan nih, wak wak wak. Nah, itu ngeganggu namanya gitu. Horeg ya, bukan horeg ya. Oke, sampai sini Bu, Pak. Sekarang saya tanya, berarti fundamental itu nggak bisa lepas dari satu sudut pandang? Karena nanti kita ngerti satu hal, Bu, Pak. Kita ini makhluk yang memiliki limitasi. Nggak bisa memotret whole picture tuh nggak bisa. Satu picture, satu part, dan setiap hidup lagi ngumpulin puzzle-puzzle kebenaran untuk jadi puzzle besar gitu kira-kira. Makanya orang yang tidak mau lepas dari kebenaran yang lama untuk membaru, keyakinan yang lama untuk membaru, dia stuck, nggak bertumbuh. Itu namanya tidak dewasa, gitu kira-kira. Jadi ibu bapak maaf loh ya, menua belum tentu mendewasa. Betul nggak Bu Pak? Maaf nih, kalau pemikirannya dewasa, dia tidak stick dalam satu sudut pandang gitu. Makanya setidaknya ada 3 Bu Pak. Nomor 1 disebut sudut pandang. Yang kedua, jarak pandang. Yang ketiga, lingkar pandang. Ini kalau kita nggak wise dalam 3-tiganya, pasti banyak konflik aja dalam hidup. Karena yang paling bahaya sekali lagi dalam hidup bukan benar atau salah, tapi merasa benar. Jadi pernah ada satu statement gitu dalam satu kisah ketika ada satu sahabat atau satu temannya Nabi Muhammad nanya, "Ya Rasul, orang yang paling salah yang gimana sih?" Nabi Muhammad bagus jawabannya, "Yang merasa benar." Berarti kalau udah merasa benar, ego bermain di situ gitu. Oke Bu, Pak. Berarti pemahaman pembelajaran kita hari ini puzzle-puzzle kebenaran nggak kira-kira? Iya, makanya ibu bapak, kenapa dalam hidup jangan mudah menyimpulkan. Kita hidup kasih koma terus gitu. Udah gini, koma. Bukan, itu bukan final result. Bukan, kenapa? Karena koma ini yang nanti akan terus. Dan pemahaman kita akan eksponensial mengembang gitu kira-kira. Makanya ibu bapak itulah kenapa gak usah terlalu banyak menyesali masa lalu. Kenapa? Karena dirimu bukan masa lalumu. Kecuali nggak mau berubah gitu kira-kira. Salah, mangga ibu, silakan. Mangga, silakan. Ibu bapak sampai sini oke?
Jelas ya? Jadi kalau udah di urusan-urusan sini, let's say kita ngomongin syariat gitu, ini biasanya dogmatis aja, rata-rata. Sok ibu bapak dulu waktu disuruh sholat, dikasih tahu nggak kenapa harus sholat? Enggak. Mekanismenya? Enggak. Tapi langsung masuk, kalau nggak sholat dosa, kalau dosa masuk neraka. That's it. Dan dogma itu perlu nggak? Perlu. Karena begitu berojo lahir anak TK, anak SD kan nggak bisa. Nah, menurut tasawuf, pusing anak TK. Diajak ngomong tasawuf. Udah pokoknya nah ya, di urusan kamu, kalau nggak sholat, dosa, titik. Dah, at least dia membentuk muscle memory dulu. Tapi begitu naik SD, SMP, perlu diluaskan nggak pola berpikirnya? Masa sih ibu bapak sekarang udah usia-usia 50, 60, sholatnya masih nyari pahala gitu? Ya nggak apa-apa juga sih. Berarti kalau masih mencari sesuatu, dilakukan bukan dalam kondisi ikhlas. Berarti itu bukan ibadah, tapi transaksi. Jadi dagang. Ibu bapak, ada nggak orang tahajud karena pengen proyeknya sukses? Ada nggak? Itu tahajud apa dagang? Ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja sih gitu. Ya memohon sama ngatur Tuhan beda tipis bu, pak ya. Ya ini lebih banyak ngaturnya sih kayaknya. Gitu. Ya dapat ya. Dah, itulah kenapa Ghazali nggak betah di sini nih. Maka dia masuk ke level yang di sini. Kenapa? Menggunakan statement akal. Karena di level dogmatis, akal dibungkam, Bu. Makanya di pelajaran-pelajaran dulu kalau ada murid nanya sama gurunya, udah nggak boleh banyak nanya, ikutin aja. Gitu nggak, Bu, Pak? Iya. Tidak membuat murid lebih pintar dari gurunya gitu. Kenapa? No question. Berarti tidak terjadi yang namanya dialektika. Makanya sistem pendidikan di kita lebih banyak sistem hafalan. Betul nggak, Bu, Pak? Iya. Kita bisa amazed banget sama orang yang hafal semuanya. Sekarang udah ada Google, Bu, Pak. Tapi yang jauh lebih esensial dari akal kita adalah satu. Apakah pengetahuan yang kamu dapatkan, yang aku dapatkan, jadi solving problem atau enggak? Gitu loh, Bu, Pak. Ayatnya banyak, pengetahuannya banyak, tapi hidupnya susah mulu gitu. Berarti tidak menjadi jalan keluar untuk menjadi konteks yang namanya solving problem. Karena kenapa? Itu tadi, ketika pindah ke level 2, makanya saya sering mengambil analogi ini. Kalau kita masuk ke level yang at least di tengah-tengah ini, di sini udah ada why-nya. Inilah sering disebut yang namanya filsafat, gitu kira-kira. Mau mikir. Sementara sekarang, maaf ya ibu bapak, orang diceramahin diajak mikir nggak kira-kira? Kalau ceramah, ngajak mikir nggak? Enggak, Bu, didongengin. Dicekokin aja. Dulu, zaman Musa membelah lautan. Musa membelah lautan aja. Tapi nggak pernah nanya tongkatnya apa, lautannya itu apa. Ternyata dalam salah satu sudut pandang filosofis misalnya, tongkat itu pengetahuan, lautan itu kebodohan misalnya. Jadi pengetahuanlah yang bisa melepaskan kita dari ombak-ombak untuk dalam konteks yang namanya meninggalkan yang namanya kebodohan. Misalkan. Luas nggak pandangan itu, Bu, Pak? Iya. Makanya kalau kita melihat di level yang di sini, kita nggak berbicara benar atau salahnya, tetapi apa yang bisa aku ambil pelajaran sebagai konteks intinya adalah menumbuhkan pengetahuan yang baru gitu misalnya. Oke, Bu, Pak. Nah, makanya dari teologis, itu maaf banget ya, perlu banget loh nalar kritis kita untuk dikaitkan dengan apa? Pengetahuan, sistem thinking misalnya. Sehingga kita tidak terjebak hanya dalam wilayah dogma dan doktrin. Nah, di level di sini, akalnya jalan, tapi Ghazali nggak bisa menembus metafisik gitu. Makanya dia meninggalkan filsafat, dia masuk ke level nomor 3, namanya tasawuf gitu, Bu, Pak. Tasawuf ini udah masuk ke level yang namanya rasa. Dan kalau udah mulai pakai rasa, di situ ada terkonek gitu. Intuitive mind kalau kata Albert Einstein. Makanya Einstein bilang,
Banyak orang yang lupa bahwa kita dikasih intuitive mind, itu adalah the sacred, sesuatu yang top banget. Tetapi justru rational mind, kata Einstein, itu justru malah pembantu gitu. Maka balancing antara rasa dan rasio, ini sesuatu hal yang perlu kita latih dalam keseharian gitu. Jadi ya kembali Bu, Pak, keputusan diambil berdasarkan data rasionalnya, tapi ujung-ujungnya menggunakan rasa. Karena ini keputusan yang terbaik pada saat ini gitu. Dan Ibu Bapak perlu diketahui, saya ulang-ulang ini. Tidak pernah ada keputusan yang salah. Apalagi terjadi. Betul nggak Bu, Pak? Karena apapun yang terjadi, itu sesuatu stage di dalam hidup kita yang kita ambil keputusannya. Jadi urusan benar atau salah sebetulnya nomor 2, nomor 3. Tapi yang paling penting Bu, Pak, saya siap nggak menerima konsekuensi dari keputusan itu. Nah yang lucu, ngambil keputusannya lagi nggak sadar, begitu konsekuensinya datang, langsung ujian datang dari Allah. Gitu Bu, Pak. Padahal yang ngambil keputusannya kita. Tapi waktu ngambil keputusannya tidak sadar tapi lagi mabuk. Artinya apa? Keputusan-keputusan itu bersumber dari diri kita semuanya gitu. Sampai sini oke? Pun nanti ada kebenaran yang dibenarkan secara mayoritas, namanya jadi moral misalnya. Dan moral itu kan tergantung dalam konteks yang namanya, balik lagi ya, kalau kita bicara dalam sebuah society, itu tergantung Bu. Lingkungan. Habis makan, baik atau buruk? Di Jawa buruk. Tapi di Medan, habis makan duret, itu menghormati yang ngasih. Betul nggak Bu, Pak? Makanya kalau kita nggak luas, ini bisa salah kaprah. Dahar, kalau di Sunda tuh kasar Bu, Pak. Tapi di Jawa, halus. Jadi ada orang Jawa yang nggak ngerti bahasa Sunda, Kang Abu tos dahar, wah ini orang Jawa pasti ini gitu. Makanya nanti ada undak-unduk basa gitu misalnya. Oke? Oke? Nah sekarang yang perlu kita pelajari, bagaimana mengambil keputusan yang paling tepat. Itu poinnya Bu. Balancing antara rasa dan rasio itu gimana untuk mengambil posisi yang tepat gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh dulu. Ibu Bapak sampai sini oke? Paham ya? Ya. 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 Nggak boleh. Terus jadinya dia bilang gini, saya apa yang harus saya lakukan ya? Gitu. Jadi terus saya jawabnya ya gitu loh. Nah, Itu yang ngomong siapa Bu tadi? teman saya, Yang ngomong haramnya siapa? anaknya dia kirim cedera kita beberapa Iya. viral, terus ada katanya kamu apa lagi Halal haram gitu ya? kirim ini apa gambarnya dan tulisannya menurut siapa-siapa. Iya. Jadi dia bilang, saya harus apa ya Ki? Saya bingung. Ya, gampang Bu, harus apa gitu? Ya, Bilang aja ke anaknya, ntar juga kamu paham gitu Bu, udah nggak apa-apa. Gitu aja. Iya, udah. Tapi kebetulan tadi pagi dia jawabin ke saya. Sampai bilang ke suami, saya mesti jawab apa ya? Saya Iya. bilang gitu. Oh gitu. Iya. Ntar juga paham gitu. Kita juga paham. Iya. Tadinya saya mau jawab, terserah kamu deh. Iya. Bingung. Kalau terserah kan rada kasar ya, kalau ntar kamu paham kan lebih lembut gitu Bu. Maksudnya terserah sih gitu maksudnya. Nah, cuman pemahaman dia pada saat itu mungkin ketika nerima belum dimasukkan ke dalam nalarnya, diterima mentah-mentah gitu kira-kira. Nggak apa-apa Bu. Iya. Oke. Contoh ya. Saya kasih analogi. Punten. Ibu bapak, maaf ya. Haram tuh artinya apa sih? Tidak
Kayak. Jadi Masjidil Haram, masjid tidak dibolehkan dong. Bukan, haram itu artinya suci. Berarti sesuatu yang diharamkan itu supaya tidak melepaskan dari kesucian batin gitu kira-kira. Berarti sekarang saya tanya, yang haram itu objeknya atau melakukannya? Contoh, sambal haram nggak? Ih, kalau buat yang diare haram, Bu. Jangan. Betul nggak? Sip. Makan nasi haram nggak? Nah, kalau diabetes jangan kebanyakan. Oke? Paham ya? Ya, gini loh Bu. Gini ya. Kalau kita bicara tentang konteks spesifik ini, contoh pertanyaan Ibu, boleh nggak sih nikah beda agama? Saya akan jawab tergantung, Bu. Tergantung open mind atau close mind, itu aja dulu. Karena orang ini tergantung dari bagaimana pola berpikir dan pengetahuannya gitu. Cuman, karena sorry to say, once kita masuk ke wilayah Indonesia yang sudah punya mayoritas dan pengetahuan dan aturan nggak boleh, itu kan hukum partikular gitu kira-kira. Paham ya Bu ya? Di hadapan Allah, mau agamanya apapun kan dalam tanda petik bukan itu poinnya. Kan Nabi Muhammad juga pernah nikah sama orang Katolik, Bu. Sekarang saya nanya, waktu Nabi Muhammad pertama kali nikah, udah ada agama Islam belum? Jadi Khadijah agamanya apa? Ayo. Betul nggak? Dah, hal-hal pembahasan gini agak sulit ketika seseorang apalagi masuknya hanya di wilayah yang nomor 1 gitu kira-kira. Gitu Bu. Apalagi yang nikahnya anak Gen Z, orang tuanya baby boomers, wah wassalam, udah itu mah. Susah aja rata-rata. Gitu. Karena nanti ujung-ujungnya, sorry itu saya loh ya, kalau kita mau bicara, Quran itu cuman mau bilang, jangan menikahi musyrik gitu. Musyrik itu nggak ada urusan sama agama gitu, sebetulnya. Cuman karena majority-nya begitu, ya udah. Mau segimanapun kita punya pemahaman, segimanapun kita punya sudut pandang, kalau viral dan mayoritasnya taunya itu, di dalam kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Yang jadi gila yang mana Bu Pak? Yang waras. Jadi itu terbentur dengan hukum partikular aja sih Bu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mau nikah beda agama, keluar negeri aja. Selesai. Dan urusan agama adalah urusan privat sebetulnya. Poinnya ada di situ gitu. Ibu bapak mohon maaf ya. Kesakinahan keluarga gara-gara satu agama atau beda agama yang mana? Punten-punten mohon maaf ya. Yang seagama ada yang cerai nggak? Yang beda agama ada yang langgeng nggak? Berarti kalimatnya bukan masalah apa identitinya gitu. Cuman berantem sama orang tua sama mertua itu aja Bu Pak. Di situ. Gitu poinnya. Nah cuman kita perlu menghormati hukum mayoritas yang ada di sini. Karena begitu masuk di level yang nomor 1, ya udah. Apa mau dibuat orang hukumnya begitu gitu. Tetapi secara substansial Allah membedakan kita berdasarkan agamanya nggak? Enggak lah Bu Pak. Makanya di Quran nggak ada kata-kata yang paling mulia adalah orang yang agamanya Islam. Nggak ada. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Orang takwa boleh agamanya apa aja nggak? Boleh. Tapi yang dengarnya ini mayoritas, obrolan gini, pusing pasti. Kenapa? Ya mainnya nggak jauh Bu Pak. Mainnya di kampung itu terus gitu. Tunisia misalnya, negara Islam, membolehkan kok nikah beda agama. Gitu. Nah jadi kalau urusan konteks yang namanya religion based, itu mungkin kembali kepada private-nya gitu. Cuman kalau mindset kita udah ada di 3 nih, saya rasa itu hal yang nggak terlalu jadi quote and quote permasalahan dalam wilayah yang namanya substansi. Cuman dalam identitas. Kan mungkin ibunya nggak mau anaknya nikah sama agama, takut ibunya dikucilin dari gengnya aja sih Bu. Ini anaknya nikah beda agama gitu. Takut dinyinyirin sama netizen gitu.
Karena yang paling bahaya tuh suara netizen, Bu, Pak, ya. Bukan masalah apa-apa sih, gitu. Misalkan, ya, paham ya? Jadi konteksnya, ini kita ngomongin konteks loh ya, esensi. Esensinya adalah bukan di urusan agama. Enggak, Islam itu paling benar. Ya udah, kalau paling benar, jadilah Islam yang benar gitu. Bukan Islam paling benar, jadi Islam yang benar gitu. Karena Islam bukan ngomongin religion, bukan, Bu. Islam itu artinya berserah total, berserah diri, total submission gitu. Cuman sekarang jadi identitas. Oke. Aduh, diam-diam gini, ini oke nggak ini? Ya. Paham ya? Dapat ya? Jadi nanti kembali kepada personalitinya masing-masing. Ingat Ibu Bapak, yang salah, yang merasa benar. Dah aja. Iya. Anaknya ngirim ke ibunya, Al-Quran dan musik tak akan pernah bersatu. Orang yang mendalam cintanya pada Al-Quran tidak akan ada tempat di hatinya untuk menyenangi musik dan nyanyian. Ini Ibnu Qayyim Al-Jazari atau Hadibatul. Nah terus jadi tadi Akang bilang jawabannya ininya ntar juga tahu. Iya. Gitu. Jadi kita nunggu sampai si anak tahu gitu ya? Iya, Bu, udah. Karena namanya juga anak-anak, Bu lah. Iya. Gini loh, Bu, Pak, ya. Saya cerita satu hal lagi nih. Semua cerita yang datang ke kita informasi bukan? Iya. Menurut katanya pokoknya informasi. Tapi relevansi kenyataan ini perlu ada konteks yang nyambung nggak kira-kira? Iya. Ibu Bapak mohon maaf ya. Saya pinjam dari teori psikologi sedikit nih. Di dalam psikologi teori ada yang disebut Dunning-Kruger effect namanya. Dunning-Kruger effect. Orang yang tahu sedikit biasanya yang paling ribut, Bu, Pak. Udah gitu aja. Jadi, nih ya, ini mah harus saya contohin sih. Tadi isi, sekarang apa? Kosong. Berarti saya haus bener, Ibu Bapak ya. Itu udah bagus filsafatnya. Ibu Bapak maaf ya, kalau orang kosong itu rata-rata gini nih Bu Pak. Berisik nggak? Berisik. Tapi kalau orang penuh, udah santai gitu. Maka yang namanya Dunning-Kruger effect, dia baru tahu satu dalil, udah nyalahin orang yang udah belajar 10 kitab gitu loh Bu Pak. Itu aja. Makanya kalau kita bicara dalam konteks ini, jadi nanti gini nih grafiknya. Sok Ibu Bapak maaf ya. Ibu Bapak kalau pulang nonton film kungfu, keluar studio, kayak jadi jagoan kungfu semuanya Bu Pak. Gitu. Misalkan. Sehingga baru tahu ceramah satu nih, ketemu sama yang udah punya 100 kitab gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu sistem pendewasaan. Nah, kalau pakai filsafat kita nanya. Bu, kalau waktu saya ngomong, keluar getaran nggak? Getaran itu bagian dari musik nggak kira-kira? Ini ngomong saya ini ada bergetar. Musikalitasnya ada nggak kira-kira? Nah, gitu. Nah, di level yang lebih dalam, bukan masalah musiknya, bukan masalah A, B, C-nya, tapi peruntukan ini untuk apa? Gitu kira-kira. Nah, kalau yang rada kaku sih memang, kayak kanebo kering gitu Bu, Pak. Susah memang. Jadi, kita sangat sulit untuk berdialog sama orang yang ada lagi dalam fase yang namanya Dunning-Kruger effect. Kenapa? Dia akan tahu di sini. Satu. Iya. Iya. Cek. Ya. Ya balik lagi. Pilihannya dia nggak?
Dia nyaman nggak dengan itu? Udah. Iya, ibu nggak usah ikut-ikutan juga. Iya, balik lagi. Karena gini loh ibu bapak, saya ulang lagi sedikit lagi ya. Semua orang akan memilih nyamannya dia. Clear? Makanya kalau dengar kata-kata lakum dinukum waliyadin, itu sebetulnya kalimatnya nyaman untuk aku untukku, nyaman untuk dia ya untuk dia. Selesai. Yang jangan aku nyaman maksa orang lain ngikutin kenyamananku. Nah itu rada ngehe, nggak asik tuh orangnya gitu. Tuh rada nggak asik aja gitu. Oke? Contoh lagi. Ini tanggung nih ya, kita bahas-bahas yang rada sensitif agak dalam. Pertanyaan yang paling dalam lagi apa coba? Jilbab, Bu, Pak. Kerudung. Wah, ribut banget. Jadi ada yang nanya, wajib nggak? Yang satu, kayaknya nggak, kayaknya. Udah, jawaban simpelnya satu aja. Semua kembali kepada kenyamanan dengan pemahaman esensinya gitu. Jadi saya selalu jawab gini, Bu, Pak. Saya selalu jawab gini nih. Yang pakai nyinyir ke yang enggak nyinyir ke yang pakai, itu dua-duanya norak, udah gitu aja. Oke? Makanya ada yang nanya ke saya, Kang kalau kajian sama Kang Abu harus pakai jilbab? Enggak, pakai otak. Kalau pakai jilbab nggak pakai otak nggak bisa mikir gitu. Dapat nggak? Nah, kan dialektika obrolan gini sulit kalau orang di level 1 tidak meluaskan pola pikir. Dia hanya stay di kelas-kelas yang namanya benar, salah, baik, buruk, tapi lupa kepada yang namanya substansi gitu, Bu. Nggak pakai logika. Nah, lucunya balik lagi, mayoritas emang nggak pakai logika sih, Bu, Pak. Tapi nggak apa-apa juga gitu. Makanya kita perlu bijaksana. Makanya kalau kata orang Jawa, yang waras ngalah. Ya. Kita bicara mengenai lakum dinukum waliyadin. Ya. Kita sama Islam aja kita seperti ini gitu kan. Tuh. Nah terus kalau saya ngalami sendiri karena kita orang Jawa kadang-kadang kebanyakan kita orang tua kita tuh zaman-zaman dulu ada Islam ada yang non Islam. Saya mengalami bahwa dari pihak ayah saya 2 orang non Muslim, salah satunya dua-duanya pendeta. Gitu. Dan pihak ibu saya juga begitu non Muslim 2, dua-duanya pendeta. Nah sekarang anak-anaknya kan kita bertumbuh sudah harusnya berubah ya. Pada saat dulu waktu saya kecil, saya tersimu banget kalau ada paman saya nyetel video kaset, jam itu kaset ya, rekaman yang orang dari Muslim pindah ke Kristen. Orang saya pengen marah banget itu kan. Tapi sekarang setelah dewasa begini dan generasi saya, berarti generasi anak-anak paman saya juga, mereka ternyata juga tetap memeluk Kristen dan kita tetap Islam. Nah karena kita sudah sama dewasa, kita juga ada sosial media, kita bikin grup juga ya, bikin keluarga. Nah dalam grup itu saya bicara menjaga perasaan. Jadi artinya saya sharing hal-hal yang lebih bersifat sebenarnya spiritualitas, hal yang menurut saya baik ya. Misalnya ajarkan Abu tanpa menyebut agama, tapi hal-hal yang moralitas gitu. Nah ada hal bagus gitu, gambar-gambar saya share kayak gitu kan. Nah lama-lama sepupu saya yang sekarang pendeta juga gitu, anaknya dari paman saya, terus ke rumah nih pas bulan Maulid, hari Maulid kemarin Jumat itu ke rumah ngobrol santai aja sebenarnya gitu. Terus kemudian setelah itu bicara agama, karena di dalam WA itu saya sering bicara mengenai hal-hal yang sebenarnya spiritual gitu kan, dan mereka anggap itu suatu hal yang baik. Karena saya jujur aja, saya dulu kalau mendengar istilah kasih sayang itu alergi Bu. Tapi setelah belajar dengan guru saya kan, saya berpaham kok itu kasih sayang itu universal. Nah saya sering menggunakan istilah sayang itu, mereka rupanya tetap jangan-jangan saya ini sudah tertarik ke agama mereka. Nah, karena mereka pas Maulid itu datang ke rumah tuh dua-dua suami istri, suaminya pendeta, ngobrol-ngobrol,
Mas aku downloadin ini dong Alkitab gitu kan, jadi apa yang di-downloadin aja, oke fine gitu kan. Udah gitu pas mau pulang lagi, Mas ini pegangan saya nih Alkitab saya, Mas pegang aja nanti kita diskusi. Oke. Jadi kemarin itu pada saat sekarang ini ya, ini setelah saya dapatkan banyak pelajaran dari Kang Abu, dari guru-guru yang lain juga, saya kok bisa lebih tenang gitu ya. Kalau dulu cuma maunya, wah orang marah aja mungkin gitu kan, ada berantem berlebih, makanya saya tenang. Tapi saya pikir nggak boleh diemin juga, karena kalau saya diam nanti mereka nganggap bahwa oh saya menerima gitu. Saya nggak membalas statement mereka kirim ayat-ayat bahwa ya Tuhan Yesus, kenapa kita milih Yesus macam. Oh ya kayaknya saya bilang gitu aja ya, saya nggak bahas. Nah, bagaimana seharusnya apakah Alkitab itu saya kembalikan hanya atau saya nggak usah bahas aja gitu kan. Terima kasih Kang. Oke, makasih Pak. Gini Pak, Bapak kenapa bisa tenang? Karena Bapak mainnya udah jauh aja sih gitu. Ya kan? Udah perluasan gitu. Gini ya Ibu Bapak, bagus nih, terima kasih Pak Suroyo. Pernah dengar kata maulid nggak? Pernah dengar? Pernah dengar kata Natal? Pernah dengar? Ya. Maulid sama Natal apa bedanya? Sama. Dua-duanya lahir. Tapi begitu Maulid kayak Islam banget nggak kira-kira? Natal kayak Kristen banget nggak? Sekarang saya tanya, sejak kapan kata-kata punya agama? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Makanya kan di Natal kemarin bagus tuh ada postingan Barokallahu fikum Yesus katanya. Iya. Ada Bu. Maksud saya, ini urusan konteks ini kan nggak ngomongin substansi gitu loh. Ya. Cuman kalau di yang kelas-kelas level 1 tadi Pak, yang si 1% tadi tuh, ngelihat ini udah langsung zut Islam. Ngelihat ini zut Kristen gitu. Padahal kalau ngomongin substansi, ini dua-duanya memiliki makna yang namanya lahir. Pertanyaan saya, orang yang masuk ke level substansi kira-kira perlu membuka akalnya nggak kira-kira? Iya. Makanya di level yang namanya dogmatis, ini pasti akan jadi berantem terus. Sok, bentar lagi nih. Bentar lagi Desember nih ya. Dari 20 tahun yang lalu pertanyaannya sama, boleh nggak sih ngucapin Natal? Jawabnya juga bosen gitu Bu. Iya. Paham ya? Nah, sekarang kita tinggal pilih arena main Bu, Pak. Mau main di arena-arena yang identity, atau mau pilih bermain di era-era atau area-area yang substansi. Kira-kira ibu bapak ketemu anak SD, ya jangan ngomongin kalkulus, udah Bu Pak, bahasan anak SD aja. Termasuk tadi, ibu bapak please, kalau orang gak minta nasihat, jangan nyeramahin, udah gitu aja. Ya, kenapa? Orang itu cenderung paling gak suka dikasih nasihat. Gak suka, mau apapun itu gitu. Makanya dialektika terjadi karena apa? Keterbukaan satu sama lain. Jadi Pak, mau urusan Injilnya apa dan lain-lain, saya rasa udahlah gitu. Esensinya bukan itu. Contoh lagi ibu bapak, berikanlah yang terbaik untuk saudaramu, karena itulah yang akan menjadi berkah dan berkat dalam kehidupan. Wah, orang langsung ngomong, wih keren. Terus ditanya, tadi dikutip dari mana? Dari Injil. Ush, salah nih. Tadi ngomong keren, begitu tahu dari Injil, ush, nggak benar gitu. Betul nggak? Padahal di rukun iman kita disuruh mengimani Quran atau kitab-kitab. Termasuk Injil nggak? Yang lucu nyalahin Injil tapi nggak pernah baca Injil gitu. Kan menarik Bu, Pak. Betul nggak? Nah, tetapi kalau orang itu ada di level konvensional 1% dengan pemikiran itu, nggak bisa dirubah kecuali dianya mau merubah. Kalau ibu bapak punya pas teman-teman yang kayak gitu, ibu bapak perlu kemakluman yang tinggi, udah gitu aja. Selesai. Karena kenapa? Balik lagi, saat kita mulai pengen ngerubah orang lain,
saat kita justru sedang menolak kenyataan pasti. Nggak bisa masalah. Makanya pemahaman, hikmah, bahasanya Quran, anugerah Bu. Urusannya kita mau terbuka atau tidak gitu. Gitu Pak, kira-kira. Sip Bu, Pak. Oke? Kira-kira Ibu Bapak kalau kita mulai masuk-masuk ke ranah nomor 2, nomor 3, lebih flowing nggak hidupnya? Iya nggak kaku Bu, Pak. Fleksibel. Makanya kan kalau bahasa di Quran itu hujurat, hujurat itu kamar. Kamar itu gimana? Oke, kamu pandai-pandai kalau lagi ke kamar ini sesuai aja udah. Ke kamar ini sesuai aja udah gitu. Makanya kenapa? Fa inna ma yasarnahu bilisanika, gunakanlah bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya itu bukan masalah dialektika bahasa Indonesia, Arab, bukan. Tapi pemahamannya, konteks. Ibu Bapak maaf ya, ini kalau semua anak TK kan saya nggak mungkin bahas gini gitu Bu, Pak. Betul nggak? Nggak ngerti. Oh bahasa anak TK, main tepukan tangan, udah. Gitu. Sehingga di situ nanti ada yang disebut yang namanya bijaksana. Oke Bu, Pak? Nah, saya lanjut sedikit nih. Jadi satu apa tadi? Teologis. Yang kedua apa tadi? Filsafat. Yang ketiga namanya tasawuf. Itu satu kesatuan besar. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Nih, saya kasih contoh Bu, Pak. Contoh ya, contoh. Pertanyaan. Keputusan yang konteksnya adalah rasa dan rasionya seimbang, berarti kira-kira kita perlu menuju kepada internalisasi untuk terkonek dengan rasa itu nggak Bu, Pak? Iya. Makanya Ibu Bapak, manual book semua manusia nggak ada di luar dirinya kok. Di sini. Makanya kalau mau ngomongin Quran di surat 29 ayat 49 ada kalimat keren tuh. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Petunjuk sejati yang namanya Quran fi inside sudur, di dalam dadamu, di dalam kesadaranmu. Berarti sekarang saya tanya, keputusan yang terbaik itu adalah keputusan ketika kita minta fatwa. Makanya disebut Nabi Muhammad istafti kolbak. Mintalah fatwa kepada kolbu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, keputusan banyak diambil dari kolbu atau dari ego, itu aja. Betul nggak? Urusannya like or dislike. Makanya kalau urusannya like or dislike, di situ kita tidak melihat seapa adanya, tapi melihat seapa akunya. Sudut pandang. Nggak, kamu tuh salah. Ya menurut dia. 3 orang buta disuruh menggambarkan gajah Bu, Pak. Yang satu megang belalai, yang satu megang perut, yang satu megang buntut. Disuruh deskripsi, beda nggak tiga-tiganya? Mana yang benar? Yang nyuruh benar Pak. Betul nggak? Sehingga ketika kita cepat mengambil keputusan benar atau salah tapi kurang mengumpulkan frame-frame ini semua, maka keputusan kita keputusan yang sempit gitu, narrow. Apalagi, maaf ya Ibu Bapak, keputusannya gara-gara denger-denger. Udah aja. Denger-denger, nah udah selesai. Nah, menurut katanya, pokoknya. Iya. Ibu Bapak maaf ya, kita lagi hidup di dunia maya nggak sekarang? Iya. Diberitakan 5.000 orang baru kumpul. Yang kumpulnya 2 orang nggak tahu Bu, Pak. Betul nggak? Berarti nggak ada lagi tameng kita dalam mengambil apapun. Udah semuanya yang benar yang salah nggak tahu. Di satu berita ini ngomong 5, di situ 7, di sini 10. Berarti keputusan gak bisa lepas dari mana? Istafti kolbak. Pengambilan keputusan di level yang namanya bijaksana.
Sekarang saya tanya, kebijaksanaan itu ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di dalam. Berarti kalau keputusan disebabkan faktor eksternal, kita belum memiliki kekuatan konteks yang namanya self-awareness namanya. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ya, contoh. Ibu bapak, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Ah, ini kalau jawab bisa, mabuk berarti. Hah? Orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Hah? Ih. Sekarang saya tanya, ibu pernah sebel sama orang lain nggak? Oh, sering. Iya, nggak apa-apa, bagus bu, bagus. Sekarang saya tanya, kalau ibu sebel sama orang lain, yang disebelin apanya? Hah? Omongannya, kelakuannya. Sekarang saya tanya, omongan dan kelakuan itu kita sebelin gara-gara omongan dia atau nggak cocok sama keinginan kita? Ya udah. Ini suka aneh-aneh ya. Dah ya, yuk. Satu hal yang nggak bisa kita kabur, itu namanya realitas. Apa bu, pak? Sekarang saya tanya, ibu bapak sering memandang seapa adanya, sering memandang realitas, atau menilai, yang mana? Udah pasti. Iya. Ini kita kayak ngaji baru setahun ya. Ya, aku merasakan salah circle nih. Bu, kita ngaji udah dari tahun berapa ya? Tahun berapa kita mulai ya? 2000 berapa kita bu? 2010 ya? Ini tahun berapa? Jadi udah berapa tahun kita? 15 tahun. Alhamdulillah. Bagus bu, gak apa-apa. Lah, kan knowledge-nya bertumbuh, betul nggak bu, Pak? Iya, udah nggak apa-apa bu. Karena kuantitas tidak menentukan kualitas, enggak. Ya. Yuk, nih, supaya kita bisa lebih wise dalam melihat apapun. Ya, dah. Ibu bapak ngelihat semuanya, yang ibu bapak lihat bukan bendanya, tetapi rekamanku terhadap benda itu. Paham? Semuanya. Termasuk. Jadi, kita ngelihat semuanya ini tidak seapa adanya, tetapi seapa akunya. Contoh, saya kasih contoh. Ada dua orang, ibu bapak, dua orang nih, ngelihat satu objek. Dua orang ngelihat kertas polos. Oke? Yang satu pakai kacamata merah, yang satu pakai kacamata biru. Satu kacamata apa? Satu kacamata si A merah, si B biru. Begitu ditanya ke si A, Mas, ini warnanya apa? Dia akan jawab apa? Mas, ini warnanya apa? Dia akan apa? Sekarang saya tanya, yang benar yang mana? Betul? Dua-duanya berantem, lupa buka kaca mata. Salah. Benar. Sama kayak orang ngelihat 6 sama 9, Bu, Pak. Dia ngelihat di sini dan dia ngelihat di sini. Beda nggak jawabannya? Beda. Jadi maaf ya, kertas ini akan jadi merah tergantung apa? Kaca mata. Kertas ini jadi biru tergantung apa? Jadi dia merah atau biru tergantung apanya? Kaca. Nah, kacamata itu adalah diri egomu, bahasa gampangnya. Sekarang saya tanya, kalau pengen melihat seapa adanya gimana caranya? Buka kacamatanya. Ini termasuk pengetahuan kita nggak? Termasuk pengalaman kita nggak? Termasuk keyakinan kita nggak?
Makanya kalau melihat seapa adanya, bersyahadatlah, bersaksi. Jangan menilai. Paham? Oke? Oke? Oke, so kita tes nih ya. Kita tes. Iya. Apalagi ibu bapak yang umurnya udah 50 tahun ke atas. Aduh, Pak. Kacamatanya tebal banget gitu. Iya, susah dihapusnya. Kenapa? Karena kedua kacamata lensa ini sudah menjadi program, sudah menjadi habits gitu. Makanya makin tua makin susah rubah, Bu, Pak. Fix. Tapi kan belum pada tua lah di sini mah ya. Kan ini mah Gen Z. Zadul. Contoh, saya kasih contoh. Ibu bapak, waktu kita melihat sesuatu, ngerti mekanisme ngelihat nggak? Nih, hal yang paling esensial lihat sesuatu, itu apa Bu, Pak? Cahaya. Betul? Maka fisik, memadat, padatan itu, dia menghalangi cahaya. Paham? Sesuatu yang dihalangi cahaya, maka akan mewujud menjadi sebuah yang terlihat. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Gini. Bu, kita udah 15 tahun loh, Bu. Nih. Ya, saya kasih contoh. Ibu bapak lihat cahaya nggak di sini? Ada ya, ini ya. Datangnya dari handphone saya. Ya. Oke? Lihat bayangan nggak? Lihat? Sekarang saya tanya. Beda nggak antara cahaya, tangan, bayangan, dan kertas? Beda nggak? Beda nggak? Bayangan tangan saya bukan? Ulang. Ini udah pengen cepet makan soto kayaknya ya. Nih. Cahaya, tangan, bayangan, surface. Aduh, surface itu apa ya? Landasannya lah. Layar. Oke? Nah. Ini kalau ngelihat bayangan, ada berapa faktor yang perlu ada dalam adanya bayangan? Cahaya, tangannya, landasannya. Baru ada Jadi bayangan tangan saya bukan? Bukan. Berarti bayangan diciptakan nggak? Refleksi kan tadi juga namanya. Kalau diciptakan dibikin. Ini otomatis gini ikut nggak? Gini ikut nggak? Gini ikut nggak? Inilah yang disebut kul huwallahu ahad. Antara Tuhan, ruh, jiwa, jasad, satu kesatuan yang nggak terpisah gitu. Oke nggak? Kalau saya gini dia ikut nggak? Kalau saya gini? Kalau saya gini? Mungkin nggak bayangan saya nggak ngikutin tangan saya? Itu hanya terjadi pada manusia. Kenapa? Karena kita sebagai bayangan dikasih ego. Paham? Orang yang musyrik adalah orang yang tangannya 5, di bayangannya 2 gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, ini kalau nggak ngerti juga buset dah. Ulang. Saya kalau ngomong A di sini, keluar apa, Bu? Sip. Berarti ini hanya merefleksikan ini. Betul? Mungkin nggak sistem ini, dia tidak mengikuti sistem di sini, mungkin nggak? Nggak bisa. Kalau saya ngomong A, keluarnya B, mending kabur sekarang, Bu. A, B, gitu. Mending kabur. Paham?
Nah, kalau ini adalah intuisi, ini adalah kita, intuitif adalah A. Top. Itu istafti kolbak namanya. Tapi begitu di dalam ngomong A, di sini ada ego. Keluarnya jadi B. Nah itu musyrik namanya. Paham? Ayah apa bu? Berarti ibu bapak kalau di dalamnya ada ngomong maafin aja, terus ibu bapak tidak memaafkan, lagi jadi apa? Juri, benar. Paham nggak ini? Paham? Dapat? Nah sekarang saya tanya, berarti satu kesatuan semua, apa yang akan aku ucapkan pilihan nggak? Itulah Allah bilang terserah. Kamu mau dengar silakan, mau enggak terserah. Tapi ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Semuanya ada konsekuensi. Jadi orang harus memaafkan nggak? Nggak ada yang harus. Ulangi lagi, sekali lagi. Boleh nggak orang memilih tidak memaafkan? Boleh nggak orang memilih menjelekan? Terserah. Tapi nggak bisa lepas dari konsekuensi. Kenapa begitu cahaya semuanya menyatu? Ini akan terjadi semuanya sesuai dengan konsekuensi gitu. Nah yang nggak asik bu, Pak, nanam cabe konsekuensinya pengen durian montong gitu. Aneh. Lucu nggak? Nanam tiap hari cabe, umroh, doa di depan Ka'bah. Ya Allah, tumbuhkanlah durian montong. Mau di depan Ka'bah doa, kalau nanamnya cabe, keluar pasti cabe. Karena tadi reflection. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Berarti orang lain di luar bayangan kita nggak? Orang lain di luar bayangan kita nggak? Ragu-ragu sih. Iya nggak? Berarti kalau di sini ada kebencian yang kita lihat apa? Kalau di sini ada keindahan yang kita lihat apa? Contoh, kalau saya cuman punya spidol, saya bisa ngasih apa? Spidol. Kalau saya cuman punya botol, saya bisa ngasih apa? Jadi kalau orang cuman punya kebencian, hanya itu yang dia bisa kasih. Paham nggak? Jadi waktu ibu bapak benci sama orang lain, kebenciannya ada di mana? Nah. Berarti yang bermasalah dia atau aku? Dia sih karena dia nyebelin gitu. Paham nggak bu, Pak? Ya. Tapi kan antara realita dengan hati nurani. Gini Pak, pakai ini Pak, bentar. Jadi ini waktu saya kerja ya. Jadi antara hati nurani, realita, sama aturan main. Ini bisa berbeda gitu loh. Pasti Pak. Ya kan? Tuh. Kalau kita pakai hati nurani terus, kita bisa konyol juga. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kita tidak bisa 100% menggunakan hati nurani. Betul ya? Betul. Ya, itu. Betul. Ya. Gini. Ya. 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 Iya. Oh enggak gini Bu, beda antara sabar, ikhlas, tawakal, bego, beda ini empat-empatnya. Beda loh. Jadi tenang tuh bisa jadi tenang asli atau sok-sok nggak ada apa-apa, beda itu. Betul. Nah cuman itu yang tadi saya bicara. Rasa dan rasio perlu seimbang nggak kira-kira? Perlu. Udah semua terserah Allah. Doa tiap hari nggak belajar, nggak bisa ujian. Gitu loh Bu.
Nah, tetapi, betul tadi kata Bapak, rasa, rasio, aturan main, dan realitas, ini semuanya terkadang nggak selaras. Oke? Nah, sekarang saya tanya, yang terbaik yang mana? Yang terbaik, rasa dikedepankan, rasio dikedepankan, aturan main dikedepankan. Yang mana yang terbaik? Satu, pasti itu. Satu, Bu. Apapun rasa, rasio, aturan main, yang terbaik cuma satu. Terima realitas yang ada. Udah, terima. Lakukan yang terbaik dengan rasio kita, iringi dengan rasa, aturan mainnya diokein, udah dijalaksanakan, kenyataan yang gak sesuai dengan harapan, puncaknya apa? Kul hu Allah, wah terima realitas. Accept. Karena saat kita tidak menerima realitas, mau sehebat apapun rasio kita, pasti stres, kecewa. Nah. Nih, di plan nih, begini, begitu, sip ya, tok. Kenyataannya enggak, waduh, kecewa. Akhirnya ngomong apa? Aku nggak terima. Betul nggak? Berarti kalau orang udah mulai nggak nerima, dia tidak menerima kenyataan. Maka ini semua variabel yang ujung-ujungnya tadi ke ibu, ujungnya. Jadi Bapak tadi ngomongin startnya, ibu ngomongin garis finishnya. Ujungnya apa? Ya terima aja udah. Ya. Ya, ya mungkin aturan Qurannya yang kita nggak ngerti, Bu. Kalau kita semua menganggapnya atau berpatokan pada semua kembali ke Allah. Ya. Nah, tapi kalau kita semua kita kesan, tapi kita itu semua bertentangan. Misalnya gini, saya kerja di pabrik bir. Ya. Saya terima kesan. Ya. Tapi padahal kurang bagus. Kalau ada pilihan. Ya. Ya, balik lagi. Setiap orang kan punya pertumbuhannya masing-masing. Terserah. Gimana baiknya pada kondisi tertentu gitu. Ibu pernah dengar kata Homer nggak? Pernah? Nah, Homer itu yang memabuk. Sekarang saya tanya. Punten nih ya. Mabuk itu melakukan sesuatu tanpa sadar. Betul? Makanya, maaf nih. Kalau orang sholatnya rajin, tapi abis sholat tetap ngegosipin orang, mabuk nggak dia? Nah itu hammer juga sama. Paham nggak nih? Jadi ada orang rajin sholat, ngelihat orang yang lagi minum, oh dasar pemabuk lah. Yang ini aja nyinyir orang, ngejelekin orang, dua-duanya bisa jadi mabuk nggak kira-kira? Nah gitu. Ingat kita lagi ngomongin substansi. Alkohol baik atau buruk? Baik, Bu. Kalau dipakai ke luka. Buruk kalau kebanyakan ditelan. Betul nggak? Makanya di Al-Baqarah 213 sampai 219 pada kadar tertentu ini urusan dosis sebenarnya. Tapi memang godaannya lebih tinggi, maka udah mendingan jangan gitu misalnya. Sampai sini oke? Berarti poin utamanya adalah perilaku kita waktu melakukannya nggak intinya? Iya, Bu. Bu maaf ya. Alkohol kalau mau jujur-jujuran bisa jauh lebih bahaya gula daripada alkohol. Betul nggak? Over sugar, tapi orang minum gula yang banyak disebut haram nggak? Enggak. Nah sekarang saya tanya, kita bisa berdialektika karena kita menggunakan nalar nggak Bu, Pak? Untuk yang konvensional, udah nggak ada kebuka titik. Jadi kaku. Tapi nggak apa-apa, itu juga pilihan. Oke? Makanya Bu, salah satu esensial yang ketika masuk ke level yang namanya rasa, simple aja Bu. Enggak rese sama keyakinan orang. Dah itu nomor satu. Artinya apa? Setiap orang punya
kisahnya masing-masing, punya own battle masing-masing, dan semua punya keputusannya masing-masing. Kita mau mengambil pelajaran atau tidak gitu kira-kira. Sip ya? Berarti semakin kita nggak urusan sama yang di sana, tapi lebih sibuk untuk memperbaiki yang di sini, disitulah puncak ketenangan batin sebenarnya. Oke Bu? Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Awas jawab ya lagi nih. Enggak. Kenapa? Karena semua yang di luar adalah refleksi. Makanya Bu, maaf banget ya. Ciri-ciri orang yang kecerdasan emosinya rendah. Nih, kalau orang kecerdasan emosinya rendah, nomor 1, gampang nyalahin orang lain. Saat gampang banget, gara-gara, fix, udah pasti ininya susah untuk balance aja. Oke? Jadi, 2 hal nih ya. Kita latihan Bu, Pak. 1, bersaksi. 2, menilai. Ibu Bapak kira-kira dalam keseharian lebih banyak bersaksi, lebih banyak menilai? Yang mana? Ya. Karena untuk menilai cuman perlu 0,5 nanosecond begitu ngelihat yang beda dikit. Nah udah shit, gitu. Jadi habits. Oke Bu, Pak? Oke. Makanya di tradisi Islam nomor 1 disuruh apa? Bersaksi. Baru sholat. Kalau bersaksinya nggak beres, sholatnya pasti nggak beres. Nah sekarang apalagi ya, mohon maaf banget. Sholat itu tidak dilihat sebagai substansi. Gini aja. Makanya saya sering bilang, kalau raganya gerak tanpa jiwa, berarti nggak utuh. Betul nggak Bu, Pak? Berarti orang sholat tanpa jiwa, namanya senam. Jiwanya nggak terlibat. Puasa tanpa jiwa, namanya diet. Umroh haji tanpa jiwa, namanya wisata. Betul nggak? Kenapa orang nggak ngeberesin ini kok? Oke? Nah, supaya ada rada prakteknya sedikit, ya harus dicobain. Cobainnya gini Bu, Pak. Dah ya. Berarti kan kita mau naik dari bukan 1 di 2, tapi di 3 lah ya. Ini kita lagi ngomongin di tasawuf gitu misalnya. Bersaksi. Saya mau nanya nih sama ibu bapak. Jawab ya. Tolong dijawab. Ibu bapak ini apa? Apa? Sip. Setuju? Oke. Warnanya apa? Hitam. Setuju? Dah. Ini apa? Beda. Warnanya? Oke. Ibu bapak barusan lagi menilai atau lagi bersaksi? Nah, mulai ini. Menilai sambil bersaksi. Ya, itu jawaban aman sih ya. Meskipun rada ngarang nggak apa-apa ya. Ayo, begitu tadi bilang ini biru, ini spidol, ini biru, ini hitam, ini apa spidol biru. Itu lagi menilai, lagi bersaksi. Menilai. Sip? Sekarang kita belajar bersaksi. Siap? Oke? Ini apa? Tadi mau bersaksi katanya. Ulang. Nambah. Ini nggak bersaksi ya, nggak bersaksi. Ini menilai. Ini apa Bu? Betul. Itu menilai bersaksi. Menilai. Ini merah atau kuning? Biru. Menilai atau bersaksi? Menilai. Ini apa? Spidol atau mic? Spidol. Itu Nah, sekarang kita sama-sama apa? Bersaksi. Siap? Siap. Ini apa Bu? Pak? Ya. Susah ya bersaksi, benar nggak? Iya. Ini tipikal kalau udah ditanya ulang-ulang ibu nggak ngerti, berarti sholat sering ini nih. Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, udah pastilah. Nah, itu indikator parameternya gitu aja. Udah pasti. Rata-rata begitu. Nah,
Ya tapi Bu, jangan nyalahin umur lah ya, udah. Gini loh Bu, maksud saya. Kalau kita bersaksi, apapun pertanyaannya, tidak ada penilaian. Kalau nggak menilai, kita ngapain? Diam. Hening. Paham? Jadi begitu saya tanya, ini apa Bu? Ih, kan mau bersaksi. Sekarang saya tanya, kalau ibu bapak lagi bersaksi, ada bedanya nggak antara botol, spidol, sama speaker? Kan bersaksi, semuanya diam. Paham nggak maksud saya? Ulang. Kalau menilai, berarti kita mengklasifikasikan, betul nggak? Hektik pasti. Tapi saat bersaksi, Bu, kenapa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di tempat hening, coba? Karena dia nggak menilai. Maksud saya, apapun yang ibu-ibu lakukan, sebisa mungkin sebelum memutuskan, ibu diam dulu, bapak diam dulu, gitu maksud saya. Jangan reaktif. Kan lagi latihan namanya juga. Supaya ibu bapak bisa bedain mana bersaksi, mana menilai. Supaya ibu bapak sadar tiap hari kita nggak berhenti-berhenti menilai terus. Draining nanti lama-lama. Menilai jadi draining, energinya bocor, nggak efektif, nggak efisien, nggak makin dewasa, muter-muter di tempat yang sama, nanam yang sama, hasilnya sama nggak? Terus komplain, kok aku nggak bahagia ya hidupnya, pret gitu ya. Gimana mau happy orang keputusannya itu terus? Paham? Nah, ujung-ujungnya Bu, satu aja. Kita semua nggak akan pernah berubah kalau tidak pernah merubah kebiasaan, titik. Dah, ujungnya ke situ. Karena kebiasaanlah yang akan karena kebiasaan itulah yang 98% membuat pilihan dalam hidup kita. Oke? Sip? Saya kasih PR ya ibu bapak ya. Mulai besok ibu bapak kalau mau ngapa-ngapain diem dulu beberapa saat. Ada orang pakai bajunya meskipun rada-rada kita nggak suka, udah diem dulu aja. Jangan banyak komplain. Berarti kalau saking banyak komplainnya, menilai terus nggak? Pasti lama-lama mabuk, Bu. Bisa mabuk menilai nggak kira-kira? Sama itu juga Homer. Bukan Homer Simpson ya, beda Bu. Paham? Jadi kita belajar substansinya bukan ininya gitu. Sorry ya, aku tuh nggak makan babi, tapi korupsi, Bu. Nggak apa-apa, yang penting nggak makan babi, tapi korupsi. Gitu. Babi halal apa haram? Iya tergantung. Kalau orangnya pengen masuk neraka, boleh makan babi, bener nggak? Ya tergantung niatnya. Ini kan dialektika gitu loh, Bu. Pak. Kalau udah nggak ada makanan lagi, boleh nggak? Boleh. Oke? Tadi mengenai kita hanya bersaksi ya, kita jangan reaksioner ya. Sekarang berkaitan dengan profesinya dia sebagai jaksa atau pengacara, itu kan langsung hukumnya gimana itu? Ya. Gini Pak. Kaitan dengan profesi. Bersaksi itu bukan berarti diam, bukan Pak. Tapi saat kita bersaksi dulu, keputusan yang kita ambil bisa jauh lebih bijaksana gitu. Tidak emosional. Tidak dalam ego misalnya. Jadi mau itu jaksa, ibu rumah tangga, bapak yang bekerja, semua. Saya rasa konteks bersaksi itu adalah membuat segala sesuatu lebih jernih gitu Pak. Nggak ada sih, memperkecil noise, lensa seapa akunya gitu kira-kira. Contoh,
Ibu bapak, kalau mau ngebalas postingan apa, coba bersaksi dulu untuk mulai direnungkan sebelum ngetik. 1, ini kalau saya balas gini bagus nggak ya? 1. Kira-kira dampaknya kalau saya nulis ini menguntungkan nggak ya? 2. Kira-kira kalau gini akan apa ya? 3. Begitu dirasa-rasa, kayaknya nggak harus komen deh, nggak jadi komen gitu. Gitu Pak. Sekarang saya tanya, lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ya udah. Ya. Cara sama Jaksa. mungkin yang dimaksud ini barangkali. Kalau yang satu membela, pokoknya membela yang nggak benar juga harus dibela Ya. sebagai pengacara. Ya. Gini Pak, Kalau jaksa, memutuskan. ya harus salah. Ya. Nah itu apa jadi sebagai ini? Ya, gini Pak, kan kalau kita bicara dalam ranah yang namanya hukum, semuanya setimpang dengan sesuatu yang seharusnya gitu. Dan yang seharusnya ini kan dinamis gitu loh Pak. Ujungnya ada di situ gitu. Nah cuman, maaf nih, saat tidak bersaksi, boleh jadi ada kepentingan di sini. Saat ada kepentingan, yang seharusnya A bisa jadi B nggak kira-kira? Berarti tidak bersaksi. Gitu. Itu aja sih Pak, poin. Iya. Kan bahwa dia akan jadi saksinya Tuhan dalam tanda petik. Nah, gitu. Gitu kira-kira. Oke, Ibu Bapak? Dapat sesuatu hari ini? Pusing nggak? Kalau pusing bagus, berarti mikir ya. Pusing? Enggak. Ngerti? Enggak juga. Nah, ya udah. Berarti kalau yang dua-duanya enggak fix mau nebeng makan siang. Udah nggak apa-apa sih ya. Ibu Bapak oke ya? Ini rekamannya ada, tolong tonton ulang-ulang lagi. Nanti kita akan detailkan si langkah Ghazali yang 3 tadi supaya kita at least bisa mengerti alurnya. Yang penting Ibu Bapak, luaskan diri kita, main yang jauh. Jangan banyak mengambil keputusan yang reaktif. Jadilah diri yang baru, karena kenapa? Tidak ada yang bisa mencintai diri kita kecuali diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa care sama diri kita kecuali diri kita sendiri. Jangan menunggu keajaiban di luar berubah, rubahlah dari dalam, gitu kira-kira. Oke? Saya rasa itu, kita boleh tepuk tangan dulu buat semuanya, hatur nuhun. Oh ya Pak. Saya penasaran tentang musik ini Bang. Ya. Jadi begini Kang, musik itu kan sebenarnya datangnya dari alam. Betul. Kan? Alam itu kan ciptaan Tuhan. Segala bunyi-bunyian di alam itu dikonversi nih oleh penciptanya menjadi suatu musik yang indah. Betul. Kan? Artinya itu adalah salah satu bagaimana kita memuji ciptaan Allah. Nah kalau kita bicara musik, ya musik kan ada irama. Nah kalau kita baca Quran, itu kan ada aturan-aturannya, ada iramanya. Betul. Musik Tajwid. juga kan. Betul. Ya kan? Betul. Nah ini sampai ada orang yang sampai membuat suatu apa? Fatwa. Itu kan suatu hal yang menurut saya merusak tatanan masyarakat lah. Karena dunia tanpa musik itu jadi sepi gitu loh. Setuju Pak. Banget. Betul. Terus kalau saya lihat juga di Al-Quran itu nggak ada ya. Kalau kita bicara hadis itu 200 tahun kemudian. Oh iya, ya jauh. Kan? Distorsinya kalau saya panjang. misalnya teorinya begini aja lah. Kalau saya berbisik dengan 5 orang, di ujungnya kan itu bisa lain. Betul. Apalagi sesuatu yang udah 200 tahun. Ya kan? Betul. Jadi dalam memahami hadis itu juga harus kita pakai nalar. Pasti. Saya kira itu aja Kang. Oke, hatur nuhun Pak. Yang jelas mungkin yang bikinnya nggak lulus Indonesian Idol Pak, sakit hati kayaknya, haram gitu kayaknya sih. Tapi yang nggak boleh bukan musik sih Pak, musrik yang nggak boleh ya. Oke ya, Ibu Bapak, kita hening sejenak. Kita sebelum kita tutup, Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak mohon maaf lahir batin kalau ada kata yang tidak baik. Semua datang dari kebodohan saya. Semua pengetahuan datang dan hanya milik Allah. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Semoga kita jadi yang terbaik, segera dalam berbuat kebaikan. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta bila kita lihat levelnya isinya para yang isinya karena kita antara kemana